Episode 110. Aku mungkin bisa mempercayaimu, tapi bagaimana dengan adikku? Dia terlihat begitu trauma padamu. Reja menghela napas sebelum melanjutkan kalimatnya. Dulu sikap Papa Baron yang buruk pada Mama dan dirinya sejak kecil membuatnya begitu menjaga diri dari laki-laki. Adikku menganggap serta meyakini semua laki-laki sama dengan Baron, tapi hanya kamu laki-laki yang bisa mematahkan keyakinannya itu dan membuatnya bersedia menikah denganmu. Kali ini dia kembali terluka, dan itu akan jadi sangat sulit bagimu untuk mengembalikan kepercayaannya. Ucap Reja takut setelah melihat kondisi adiknya. Sesulit apapun aku tidak akan pernah menyerah untuk bisa meyakinkan dan membuatnya kembali percaya padaku, ujar Raihan. Dia tidak akan membiarkan istrinya membenci apalagi ketakutan pada dirinya. Aku akan membuktikan bahwa diriku tidak bersalah, ucap Raihan meskipun masih benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa Bella memegang ponselnya dan menerima panggilan dari Eliza. Sedang dirinya merasa sama sekali tidak pernah bertemu dengan Bella hari itu. Raihan kembali teringat dirinya yang tersadar dengan bertelanjang dada di kantor, dengan kepala yang terasa pusing. Aku harus mencari wanita licik itu dan membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Geram Raihan dalam hati. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi untuk saat ini biarkan Eliza bersamaku dulu. Tutur Reja yang juga masih bingung harus bagaimana. Yang jelas untuk sementara ia ingin adiknya menenangkan diri terlebih dahulu. Baiklah, tolong jagalah istriku. Aku akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diinginkan wanita licik itu. Ucap Raihan geram beranjak melewati Reja, masuk ke dalam kamar di mana Eliza berada. Raihan perlahan mendekati Eliza yang masih belum tersadar. Maafkan aku, El sayang. Aku akan buktikan jika aku tidak bersalah. Raihan mencium kening Eliza sebelum pamit pada Reja dan beranjak meninggalkan rumah sahabatnya itu. Setelah kepergian Raihan, datang seorang dokter pribadi yang dipanggil Reja untuk memeriksa keadaan Eliza yang masih belum tersadar dari pingsannya. Bagaimana keadaan adik saya, dokter? Tanya Reja saat dokter selesai memeriksa Eliza. Tuan Reja, keadaan adik Anda baik-baik saja, hanya saja tubuhnya begitu lemah dan sepertinya adik Anda mengalami stres yang berlebihan, ucap dokter itu. Anda benar dokter, dia sedang mengalami banyak masalah, jawab Reja terus terang. Saya harap Anda menjaga adik Anda dari stres yang berlebihan, yang bisa menjadi depresi dan hal itu sangat berbahaya bagi janin yang ada dalam kandungan adik Anda, ujar dokter itu yang seketika membuat Reja bernyengit kaget. Apa maksud dokter? Apa adik saya hamil? Tanya Reja yang belum sempat dijawab oleh dokter itu karena tiba-tiba Eliza tersadar. Kak, panggil Eliza membuat keduanya menoleh. Eliza bangun perlahan dari tidurnya dan duduk dibantu oleh Reja. Nona, sebaiknya Anda jangan terlalu lelah, hindari pekerjaan berat dan terutama jangan banyak berpikir. Anda harus menjaga kondisi Anda agar janin dalam kandungan Anda baik-baik saja. Eliza seketika terpaku kaget dengan kalimat yang dilontarkan dokter itu. Eliza menoleh pada kakaknya yang juga terlihat bingung. Jadi maksud dokter adik saya hamil? Tanya Reja menatap penuh dokter itu dengan senyum penuh harap. Benar tuan, menurut hasil pemeriksaan saya, adik Anda sedang mengandung. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa membawa adik Anda ke dokter kandungan. Jelas dokter itu seketika membuat senyuman Reja semakin melebar dan memeluk adiknya. Aku akan segera menjadi paman. Selamat ya gadis kecilku, kamu akan jadi ibu. Suruh Reja bahagia pada Eliza yang masih terdiam mematung dalam pelukannya. Tuan, tolong jaga kondisi adik Anda, hindari stres yang berlebihan agar tidak berpengaruh pada janin yang ada dalam kandungannya. Ulang dokter itu mengingatkan. Baik dokter, terima kasih. Ucap Reja dan dokter itu pun pamit setelah memberikan resep vitamin penguat kandungan pada Eliza. Kak, panggil Eliza yang terlihat menunduk. Entah apa yang ada dalam pikiran gadis itu. Ada apa gadis kecilku? Tanya Reja setelah mengantar dokter pribadinya dan kembali duduk di sebelah Eliza. Kakak jangan bilang sama Kak Raya kalau Eliza lagi hamil. Ucap Eliza yang dari tadi menunduk beralih menatap kakaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa? Bukankah Raihan adalah ayahnya dan berhak tahu? Tanya Reja yang meskipun ia sudah tahu masalah yang dialami adiknya. Eliza tidak ingin Kak Rai tahu. Kak Reja harus berjanji pada Eliza tidak akan memberitahukan kehamilan Eliza pada Kak Rai.
Genangan air di pelupuk mata Eliza pun mengalir membasahi pipinya. Ia kembali merasakan sakit ketika memori ingatannya kembali terputar. Bella dengan baju tidur seksi dan Rayhan yang tidak mempedulikannya saat dirinya berteriak memanggil nama suaminya itu. Reja menghapus air mata adik kesayangannya itu. Sudahlah, jangan menangis. Ia yakin kakaknya tidak akan memberitahu suamimu, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu dan kandunganmu, tutur Reja pada calon ibu itu. Rayhan berjalan menelusuri lobi di perusahaannya dengan raut wajah yang terlihat tidak seperti biasanya. Selamat pagi Tuan, ucap Reno ketika bertemu Rayhan di depan ruangannya. Kemarin Reno tidak ada di perusahaan karena ia sedang bertugas di luar kota mengurusi anak cabang perusahaan Rayhan, sehingga ia tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tuannya. Ren, aku ingat melihat rekaman CCTV kemarin. Perintah Rayhan tanpa menjawab salam Reno. Baik Tuan, saut Reno yang merasa bingung segera beranjak meskipun dirinya diliputi rasa heran, tapi Reno tidak berani bertanya pada tuannya. Karena melihat wajah serius Rayhan yang tampak menahan geram. Selama beberapa menit, Reno pun sudah berada di ruangan Rayhan. Rayhan dan Reno yang berdiri di sampingnya mulai membuka rekaman CCTV pada layar laptopnya. Rayhan merasa kesal karena banyak sekali bagian yang sengaja dihapus termasuk rekaman CCTV di ruangan Rayhan hingga tidak bisa mengetahui sejak kapan kedatangan Bella di perusahaannya. Rayhan mencoba menekan tombol memutar rekaman CCTV di depan ruangannya. Tampaklah rekaman di mana Bella dengan mengenakan baju tidur seksi mengusir Eliza sampai Eliza hampir terjatuh. Wanita itu benar-benar licik. Geram Rayhan mengepalkan tangannya melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Sepertinya dia menghapus sebagian dari rekaman CCTV kemarin Tuan, ucap Reno pada Rayhan. Reno kini mulai sedikit mengerti masalah yang dihadapi tuannya itu. Ren, cari tahu alamat Bella dan antarkan aku menemuinya, perintah Rayhan pada Reno. Rayhan benar-benar bisa merasakan sakit yang dirasakan Eliza setelah melihat rekaman CCTV. Rayhan meraup wajahnya kasar. Wanita mana yang tidak hancur hatinya dalam keadaan seperti itu, meskipun itu hanya salah paham. Ditambah lagi ia baru teringat ketika sadar ia tidak mengenakan kemeja bertelanjang dada, dan alibi itu semakin menguatkan Bella untuk bisa meracuni pikiran Eliza, mengira dirinya berbuat mesum dan berselingkuh dengan Bella. Baik Tuan. Reno mengambil ponsel. Terlihat menelpon seseorang yang mencari tahu di mana Bella tinggal saat berada di kota XX. Rayhan menghela napas, hatinya merasa sakit. Wanita itu benar-benar licik. Kesal Rayhan kemudian menceritakan kejadian semuanya pada Reno.